Bismillahi walibni warwani kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang gak move on dengan kehadiran apologetik ini, teman-teman. Kita tahu beberapa bulan lalu dia mengalami sesuatu hal yang kurang mengenakan, padahal dia sedang membantah dan juga mempertanyakan iman yang selama ini dikorek-korek oleh para polemikus, dan dia balik bertanya dan memberikan pemaparan dan data-data. Akhirnya dia mengalami sebuah hal yang kurang mengenakan, tetapi ternyata banyak teman-teman di antara orang itu yang merindukan kehadirannya dan mencerdaskan banyak orang, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang beragama lain pun, kalau misalnya tidak senang dengan video ini, skip saja kalau Anda baper. Tapi kalau Anda siap untuk dicerdaskan, bertukar pikiran, monggo lihat secara tuntas. Ini dia videonya, teman-teman. Termasuk Islam juga dulu pernah pelayanan, pernah jadi pengurus gereja juga, saya tahu semua itu. Cuman Kak, yang saya mau tanya ini Kak, pengurus gereja di mana Bang? Di salah satu di Pontianak, Kalimantan Barat. Apa nama gerejanya Bang? Gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta apa? GP? Iya, pokok adalah salah satu gereja di Pontianak. Siapa nama gembalanya? Sebagai apa? Sebagai apa di situ? Sebagai pelayanan. Pelayanan apa? Tukang sapu? Pemusik. Oh, tim musik. Pemain musik. Megang? Ya, semua alat musik. Gitar, keyboard. Iya. Jadi pegang aja ya kan Pak? Tamborin nggak pernah Pak? Enggak. Tamborin? Pelayanan, hasil pelayanan. Oh, tamborin Ada juga? itu. Tamborin juga pegang? Tamborin enggak. Cuma Kenapa? alat musik. Kenapa? Alat musik biasa aja, akustik punya. Kenapa nggak tamborin? Kalau tamborin saya belum ada ilmunya di situ, Bang. Saya tahu Wah, ini musik. bohong nih, ketahuan. Tamborin tuh Loh, bohong. nggak ada ilmu, bukan? Lu belum pakai rok, itu jawabannya. Halo, selamat pagi. Pagi, Islam Kristen Pak. Islam, Ada yang mau ditanya Pak? ya ada sedikit. Jadi saya mau tanya, di Bible kan ada ayat-ayat juga, bahkan banyak yang mengatakan Yesus itu utusan. Nah, seperti di Tulisannya Alkitab Pak, bukan Bible. Saya orang Indonesia. Bible bukan kitab Kristen. Saya orang Indonesia, udah saya bilang. Alkitab. Oh, bukan Bible ya. Ya, baik, di Alkitab. Nah, jadi di situ kan banyak tertulis bahwa Yesus itu utusan. Nah, di Alkitab juga ada tertulis Yesus itu adalah Tuhan. Jadi bagaimana itu? Kenapa orang Kristen ini mengambil yang dari Paulusnya? Nah, itu aja saya ingin tahu. Di Kenapa mana nggak dia- ngambil dari Paulusnya apa? yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan kan dari Enggak, Paulus Yohanes bilang Yesus itu Tuhan. Matius bilang Yesus itu Tuhan. Bukan Paulus, bahkan sebelum Paulus Yohanes sudah memanggil dia Tuhan. Jadi sumber Thomas sudah pertama manggil Yesus itu Tuhan sebelum ketemu dengan Paulus. Kenapa lagi lah Paulus kok ini? Oke, mengenai tentang utusan, dia juga disebut Tuhan, dia juga disebut utusan. Saya tanya, emang utusan artinya apa? utusan itu orang yang diutuskan oleh Tuhan. Jadi kalau firman diutus, firman itu orang. Firman itu kalau menurut kami itu kalimat atau Oke, ucapan. kalau kalimat diutus gimana itu? Jadi apalah itu kalimat itu? Kalimat diutus, kita nggak bisa mengutus kalimat. Bagaimana kita Allah yang ucapan? mengutus kalimat. Gimana sih? Allah itu mengutus kalimatnya, nggak bisa. Allah mengutus firmannya, lo nggak bisa. Apakah Ya. firman adalah orang? Saya tanya. Firman itu ucapan. Iya, jadi Yesus itu Kalimat. adalah kalimatnya Allah kami. Diutus memang, tapi yang diutus apa? Bukan orang.
Kalimat yang diutus, firman yang diutus. Apakah firman adalah orang? Firman ucapan, bukan Ucapan orang. Allah kan? Iya. Ucapan Allah, Allah bukan? Kalau ucapan Allah bukan Allah. Loh, Allah. ini ucapan Abdullah, Abdullah bukan? Yang ucapan saya. Loh, iya ucapanmu ya. Ini saya bicara dengan siapa? Nah, Anda bicara. Abdullah, ya ucapanmu adalah kamu, adalah manusia. Jadi kalau ucapan Allah, ya pasti Allah. Sesimpel ini kok nggak logis sih? Gimana sih? Masa ucapan Allah bukan Allah? Terus ucapan siapa? Hantu? Tambah bingung lagi. Wah, nggak Begini bingung, memang. cuman kamu nggak nolak, bukan bingung. Ucapan Agatha itu pasti Agatha, karena ucapan saya menyatakan diri saya. Ucapan Allah pasti Allah. Kenapa? Karena berasal dari dalam zatnya Allah. Kok repot? Jadi yang diutus itu apa? Allah. Karena ucapan Allah adalah Allah. Selesai. Sekarang saya tanya kamu, kalau Allah mau mengutus setan, apa setan itu manusia? Kalau Allah mengutus setan, ya setan. Giliran mengutus setan, setan. Kalau yang diutus anak Allah, ya Allah lah. Gimana? Kalau diutus anak Allah, ya anak Allah. Kalau Allah mengutus kalimatnya itu gimana? Dia mengutus ucapannya sendiri. Dia mengutus Allah nggak? Enggak, yang diutus kalimatnya tetap kalimat. Iya, saya Allah, tanya. ya Kalau Allah. kalimat diutus, kalimat itu Allah bukan? Bukan. Terus apalah kalimat itu? Kalimatnya tetap kalimat. Ya iya, kalimat itu apa? Kalimat Di dunia kan ini cuma ucapan. ada holik. Dengar, di dunia ini cuma ada holik dan makhluk. Jadi kalimatnya Allah itu holik atau makhluk? Kalimatnya Allah makhluk. Makhluk. Dengan apa Ya. kalimatnya diciptakan? Allah itu. Gimana dia menciptakan ucapannya sendiri? Jadi sebelum dia menciptakan ucapannya, dia bisu. Ya kalau dia Hah? Masa setiap dia ngomong nyiptain dulu kata-katanya? Kan ngeri kau. Bisa-bisanya yang ada dari zat Allah, kau bilang ciptaan, berarti Allah itu ciptaan dong. Itu fatal. Hah? Juma juga kemarin kena dia di sini, pingsan dia di sini. Bahas tentang kalimat dan kalam. Gak tahu dia kalimat itu adalah kata, kalam itu adalah kata-kata atau ucapan. Dia aja nggak bisa membedakan dia. Juma di sini kemarin botol itu. firman kan kata-kata ucapan. Saya tanya, ucapannya Allah kalau diciptakan, berarti dia sebelum berucap dia nyiptain dulu, berarti dia bisu. Gitu. Bisa-bisanya kau bilang kalimatnya Allah adalah ciptaan, itu ngeri kali kau. Berarti Allah kan ciptaan dong. Ada sesuatu ciptaan di dalam zatnya. Anda belum nyampe di sini. Anda bahkan nggak tahu apa-apa tentang ini. Jadi itu tadi penjelasan saya. Apa yang diutus? Kenapa Yesus itu diutus? Itu merujuk kepada hakikat keilahiannya. Karena dia adalah firman yang satu di dalam Allah. Yohanes 1 ayat 1. Itulah yang diutus ke dunia. Baru jadi manusia. Jadi yang diutus itu adalah kalimat. Bukan seperti Musa. Musa emang manusia dari debu dan tanah. Terus diutus umur 40. Nggak gitu ceritanya Yesus. Yesus itu diutus dulu. Wujud dia sebelum jadi manusia itu adalah roh. Karena dia adalah Allah. Allah adalah roh. Sebab ada di Alkitab juga kan jelas terang-terangan dikatakan. Ada lagi di pertanyaanmu? ayat-ayat. Nggak usah mutar-mutar, saya udah jelasin. Kau nggak nangkap itu urusan. Enggak. Ada lagi pertanyaanmu? Yang lain nggak ada, cuma ini aja saya masih kurang jelas ini. Sebab di Alkitab ada ayat yang lebih Gini, jelas lagi. bro, udah dari tadi itu, diterangkan. udah dari tadi itu saya jawab. Sekarang saya tanya, Tapi- kalau Allah mengutus setan, apa setan itu manusia? Tadi katamu adalah utusan adalah manusia. Saya tanya, kalau setan diutus Allah, apakah setan itu adalah manusia? Nabi? Rasul? Ya kalau Allah mengutus setan, ya jadinya setan misalnya. Rasul? Oh, kok bisa? Kok nggak jadi Rasul? Misalnya. Tunggu ya, kalian selalu mengatakan Yesus itu utusan, padahal di Alkitab nggak pernah dia dibilang utusan. Bapa mengutus, yang diutus itu firman-Nya, bukan utusan saya utus. Nggak ada itu, beda ceritanya. Nggak seperti itu. Yang diutus itu lagi-lagi saya katakan anak tunggalnya.
firman. Galatia 4 ayat 4. Catat. Ya, itu tadi kau pikirkan ya, mengatakan Yesus itu utusan berarti manusia. Setan diutus Allahmu. Apa setan manusia? Ya. Apakah setan adalah nabi? Rasul? Gimana? Panas sekali ini. Gimana menurut Anda? Itu, jadi renungkan. Atau ada kata utusan, orgasme kalian langsung menggeliat, kalian menggelepar, happy banget kalian mau menghujat. Panas ya kakakku. Iyalah, kau bayarkan dulu token listrikku biar bisa aku nyalain AC. Gimana? Jadi itu tadi statement kamu mengatakan kalau dia utusan artinya dia orang. Giliran setan dikatakan ya setan itu tetap setan, berarti firman ketika diutus, firman tetaplah firman. Apa diciptakan? Apa manusia? Bukan. Itu tadi poinnya. Kalau setan diutus dia tetap setan. Kalau anak Allah diutus dia tetap anak Allah. Tidak akan berubah. Makanya Yesus itu dui kodrat atau tauhid. Allah tetaplah Allah, manusia tetaplah manusia dalam satu pribadi. Tuh. Kau aja tadi nggak mau bilang setan itu nabi kok. Berarti firman Allah ya tetap firman. Firman itu tidak pernah diciptakan. Saya kasih tahu Anda. Kenapa? Dalilnya tadi, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau Allah itu kekal, firman itu juga kekal. Bisakah sesuatu yang kekal diciptakan? Nggak bisa. Oke, saya rasa kamu hanya berputar-putar dan kepalamu nggak nyampe di bawah ya. Halo, Mahesa. Iya, halo. Islam Kristen, Bang. Islam, alhamdulillah. Silakan, Bang. Ada yang mau ditanya, Bang? Iya, ada. Saya mau nanya ini, maksudnya tentang legitimasi Alkitab tuh ada nggak ya? Legitimasi itu apa? Ya, pengakuan lah bahasanya. Pengakuan dari? Ya, Yesus. Ada dong. Bahkan Alkitab itu juga di kanon itu atas keputusan Roh Kudus yang diutus oleh Yesus. Gini maksudnya legitimasinya. Artinya para penulis tuh pernah nggak? Ini kitabku loh, kata Yesus. Ini ucapanku loh. Misal gini kan, misal Agatha menulis ucapan-ucapan bapaknya. Setelah rampung, baru bapaknya memeriksa tulisan Agatha tadi. Benar nggak nih ucapanku semuanya? Ada nggak seperti itu? Itu tadi jawaban saya, Roh Kudus itu. Ada Roh Kudus itu yang adalah maksudnya Allah. pertemuan langsung gitu. Ya iyalah, semua rasul-rasul itu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang bersaksi tentang Yesus. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur, ini kan mau dijawab. Silakan. Belum selesai satu. Ya, jikalau penghibur yang kuutus yang keluar dari Bapa datang, dia bersaksi tentang aku. Jadi adakah legitimasi hasil dari kanonisasi Alkitab itu? Ya, Allah itu sendiri yang melegitimasi. Dalam konsili Kartago tahun 393. Kita jangan berbicara hal gaib ya, maksudnya gini. Artinya dalam penulisan Alkitab itu berapa orang yang Tunggu Bang, jangan bicara hal gaib. Allah itu gaib, Bang. Sebentar Bang, kalau Anda tidak bicara hal gaib, Allah itu gaib, Allah itu adalah roh. Bukan gini. Ini kan penulisan Alkitab secara langsung kan, artinya ucapan-ucapan Yesus yang waktu hidup kan. Nah, dalam penulisan Alkitab itu berapa orang ikut andil? Penulisan Alkitab, rasul-rasul itu menulis Alkitab, banyak rasul itu menulis. Terutama Rasul Paulus, Yohanes, itu penulis Injil Sinoptik. Jumlahnya berapa orang kira-kira? Inilah, ini kan saya mau sebutkan ini. Banyak ya. Penulis 4 Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Ada Petrus, ada Filipus, ada Yakobus, Paulus. Paulus itu paling banyak menulis surat. Kalau di total berapa kata? Nggak, saya nggak ngitung. Nah, oke, mungkin banyak ya. Apakah sekian banyak itu pernah bertemu Yesus? Iya dong, itu langsung bahkan hidup bareng bersama. Betulan. Bertemu, Bang. Betulan ini. Di mana datanya itu? Oke. Coba baca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini saya bacakan ya. Ini Yesus berbicara kepada 11 murid. Ini 11 murid. Ya, dia berkata, "Pergi." Dia mengutus nih, "Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu."
Itu head to head ya, mata ke mata itu. Ngomong langsung. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Anda gini, pertanyaan saya, penulis Alkitab Perjanjian Baru itu kan pernahkah maksudnya bertemu langsung dengan Yesus? Lah iya, Bentar. Kalau Anda mengatakan pernah, di mana datanya? Dan saya mau ngecek itu siapa? Bentar. Datanya di Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu tadi yang saya bacakan. Yesus berbicara langsung kepada 11 muridnya, 11 rasul di situ. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ngomong langsung, biji mata ketemu biji mata. Oke, berarti ada 11 ya, berarti pencet. Lalu ada lagi, belum selesai. Ada lagi 70 murid di dalam Lukas 10. Yesus mengutus dua orang, masing-masing 2 orang. Salah satu di dalam 70 murid itu adalah Lukas. Hah? Apalagi? Lalu pertanyaan berikutnya. Tunggu, satu dulu. Jangan gitu. Sekarang saya tanya, siapa penulis Quran? Jangan lari, sabur. Lalu 11 tambah 70. Saya 83 totalnya. Itu muridnya Yesus, ya. 12 murid karena Yudas digantikan Matias. Itu bisa dilihat di dalam Lukas kisah para rasul. Sabar. Saya sudah bacakan 70 murid. Belum habis. Enggak. Sabar, Bang. Jangan curang. Sekarang saya mau tanya, penulis ini siapa? Saya mau juga tahu legitimasinya ini. Nanti Agatha setelah habis baru bertanya. Oke, silakan. Berarti Anda menjumlahkan mungkin sekitar 80 lebih ya. Nah, apakah 83 semua udah saya 83? Di mana datanya 83 orang ini pernah bertemu langsung dengan Yesus? Ini di mana? di Alkitab ini. Tadi saya baru bacakan. Lukas. Ini ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu yang 12 murid. Sabar. Kisah para Rasul 9 itu Yesus yang tersendiri. Lukas 10 itu yang 70 murid. 70 tambah 12 tambah 1 83. Itu data semua. Itu kan ayat umum, tapi nama-namanya siapa? Kapan lahir? Pernah nggak langsung bertemu? Kapan lahir? Iya, maksudnya berapa jaraknya gitu dari 83 orang dengan Yesus? Saya tanya Bang, Anda kan minta legitimasi. Apakah legitimasi seperti mau bikin paspor, tinggal di mana, umurnya berapa? Bang gitu. Bukan ini. Sebenarnya Anda sudah stuck di pertanyaan Anda, tapi karena Anda takut saya mirroring, ya, makanya Anda lari ke situ. Saya bisa saja menunjukkan usianya, tapi jangan kayak gini Bang, ya. Saya akan permalukan Anda lebih parah lagi nanti. Saya akan tanya, yang menulis Al-Quran ini dilegitimasi nggak sama nabi kau yang buta huruf itu yang nggak bisa nulis? Kau akan pingsan kalau sampai sini. Nanti Kak, saya sudah habis kau bertanya. Saya gini, enggak. saya mencari nunggu kau habis Bang. Karena gini ya Bang, saya tahu kecurangan Islam. Kalau nunggu kau habis 2 tahun ke depan, pertanyaanmu, dengar Bang, kalau kamu nunggu sampai habis, pertanyaanmu itu pasti akan terus-terusan ada. Nunggu sampai kau habis, kau curang Bang. Kau sengaja melakukan hal yang menyebalkan ini supaya aku turunkan. Supaya apa? Kau nggak bisa menjawab pertanyaanku, ya kan? Itu alibi Anda biar nggak bisa menjawab. Anda mau diskusi nggak? Atau Anda cuma mau satu arah? Anda nggak berani ke Quran? Berarti Anda tidak siap ditanya Buka Komal. Saya tadi udah menjawab. Ya, jawabannya belum memuaskan. Ada. Bang, ini ya. Saya jijik sebenarnya. Saya jijik dengan manusia kotor kayak gini ya. Saya nambah dosa gitu. Kenapa? Dia Pak Prof sengaja memang menyebalkan supaya apa? Nggak kesini, tahu kan teman-teman 2000 orang, dia takut kesini, makanya dia bilang jawabanmu nggak memuaskan. Terserah, saya tahu model-model kayak gitu sengaja tahu saya nggak akan sabar sama manusia busuk kayak gitu, makanya dia kayak gitu. Saya belum puas. Kok kira saya pemuas nafsu kau? Anjing, dosa pula aku naikkan dia. Tuhan kasihanilah, geli pula aku nih. Naik kok sekali lagi aku bal-balik kok.
Gini ya, kalau Anda menjawab segitu, itu bukan jawaban. Maksud saya, Iya, Pak. Saya nggak punya jawaban, Pak. Iya. Sekarang gantian ya, saya bertanya ya. Anggap saya nggak punya Bukan. jawaban. Sekarang saya berarti tanya, Anda Pak. nggak ada Siapa kapasitas penulis dalam buka Quran? komal. Anda Siapa? tidak apa fungsinya Anda di sini mau ngapain? Dari hasil Jangan hujannya. menjudge komal orang. Sekalian kau bilang, Juma, kau itu nggak usah buat komal. Halo Budianto, Halo Kak. Islam Kristen. Baru masuk Islam Kak? Baru masuk Islam, alhamdulillah. Iya, saya juga dulu pernah pelayanan, pernah jadi pengurus gereja juga, saya tahu semua itu. Cuman Kak, yang saya mau tanya ini Kak, Pengurus lah. gereja di mana, Bang? Di salah satu di Pontianak, Kalimantan Barat, Apa nama gerejanya, Bang? Gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta apa? GP. Iya. Pokok adalah salah satu gereja di Pontianak. Siapa nama gembalanya? Sebagai apa? Sebagai apa di situ? Sebagai pelayanan, Pelayan apa? Pelayan Tukang apa? sapu. pemusik, Oh, tim pemain musik. Megang? Ya, semua alat musik. Gitar, keyboard. Iya. Ya dipegang aja kan, Pak. Tamborin nggak pernah, Pak? Enggak. Tamborin? Pelayanan, hasil pelayanan. Oh, tamborin Ada juga? itu. Tamborin juga pegang? Tamborin enggak. Cuma Kenapa? alat musik. Kenapa? Alat musik biasa aja, akustik punya. Kenapa nggak tamborin? Kalau tamborin saya belum ada ilmunya di situ, Bang. Saya tahu Wah, ini musik. bohong nih ketahuan. Tamborin tuh. Loh, oh, bohong. Nggak ada ilmu, bukan. Lu belum pakai rok. Itu jawabannya. Tambor. Ampun dah. Ampun dah, ditelanjangin. Bukan bohong, serius loh. Ini agama mana boleh bohong-bohong. Nah, Eh, kalian nggak tahu tamborin. disuruh. Kamu Pantai Costa nggak tahu tamborin? Itu Bukan, tamborin bukan tidak bohong. mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ah, ini bohong-bohong lagi. Kenapa sih, Bang? Kok bohong-bohong hobinya? Kenapa kalian hobinya bohong-bohong? Belum ada ilmu sampai sana, Bro. Belum ada ilmu megang bendera. Megang bendera doang loh. Belum ada Sama ilmu. tamborin. Ya ini kita cerita santai-santai bohong, aja lah ya. Dan cerita bohong lagi gitu. Nah, cerita santai Oh, aja. enak Bang ya sambil bohong ya. Nggak ada itu. Semua agama nggak ada mengajarkan bohong, nggak ada. Bakal agama-agama Buddha kayak Konghucu. Kok lah bohong-bohongan, Ada. kamu ketahuan bohong barusan kok. Semua Bukan agama kok. bohong. Bukan bohong. Buat apa saya bohong? Oh, musik Supaya nggak bisa tahu lawan tamborin. hidup saya. Supaya Kenapa dapat juga duit. bohong? Kasih koin lah. Kasih koin teman-teman, dia udah bohong. Hancur ya. Iya kan diperintahkan dalam agamamu. Ya nggak ada. Semua agama nggak ada ngajarin bohong. Ada. Nggak Ya, ada. lu barusan. Baru mualaf aja bohong. Akunya mualaf. Saya bang mualaf kok tahun 2017 yang lalu. Tahun 2017 yang lalu. Tamborin aja kok nggak tahu. Coba lagu apa lah yang kau tahu? Kau pernah main lagu apa lah? Semua lagu pujian. Apa Pernah dibawa contohnya? di gereja. Apa contohnya? Ya banyak. Praise and worship lah. Banyak. Apa? Dari yang Jangan banyak. slow. Dari Iya, yang satu aja, slow. Satu lah, minimal dua lah. Ya, satu atau dua. Ya. Praise and worship. Penyembahan apa? Lagu-lagu penyembahan. Coba. Pengen tahu nih. Penyembahan tuh yang slow ya. Yang slow. Ku cinta Yesus. Iya. Yang mana tuh? Ku cinta Ku cinta Yesus, Yesus gitu. Gitu Coba kan. lagunya yang mana tuh? Coba pengen tahu nih saya. Dan 2017 masih baru loh. buka di YouTube lah, apa guna? Loh, yang mana itu. lagunya? Masa lupa? Kalau tahu langsung dinyanyiin biasanya ya kan, Pak Prop. Kan baru mualaf juga, berarti belum lama lah. Udah lupa. Jangan Aku sampai nyari tahun- HP Pak Prop, mana HP ku padahal ini. Itu
namanya di psikologi disosiatif fobia itu namanya. Astaga. Kamu nyari Apa, apa? Budi? Oke. Hah? Mana Budi? Coba. Ya itu, ku cinta Yesus terus. Itu lagu tadi gimana? Ku cinta Yesus. Gak tahu ya kan? Lupa 2017. Iya lupa. Asli lupa. Asli lupa. Oh iya. Coba. Lupa. Oke. Tahu judulnya aja. Praise and worship coba apa yang ingat? Tunggu Pak Prop, ini di Nah, luar ini dari lagi. pertanyaanku Pak Prop kata dia. Oh. Belum ini tadinya skenarionya nggak gini Pak Prop. Kalaupun Pak Prop dia udah ngapalin doa Bapak kami loh Pak Prop. Salah pertanyaannya. Ya kan? Rupanya nggak ditanyain doa Bapak kami karena Nggak yang biasanya ditanya. Aku nggak akan nanya itu, doa Bapak kami itu nggak penting. Ih, persembah lagu ini praise and worship aja nggak tahu loh. Padahal itu musik-musik awal loh itu. Jemaat baru masuk. Gimana sih Pak Prop? Aku nggak tahu Pak Prop. Coba. Iya kan lu kan dari seberang. Kayak gimana? Ya gimana coba? Enggak, penasaran Budi dulu Budi. Budi. Saya lupa bang. Cepet kali. Iya saya lupa. Gimana ya kalau udah lupa kan? Aku aja ya, umur udah lama banget ya. Balonku ada 5 itu masih hafal. Iya itu iya Berapa apa? tahun itu Pak Bro? Loh, iya, aku Iya, lagu zaman masih, Aku kecil kayak hafal. gitu dari 2017 masih- mah deket lah. lagu yang gua hafal masih SD aja aku masih hafal sekarang. Ya sama. Lah iya, justru aneh kalau kamu pindahnya tahun berapa? 2017. 2017 berarti tuh masih ada lagu-lagu yang masih dipakai sampai sekarang. Ya cuman lupa bang. Oke, Itu kalau lagunya gitu aja yang- yang ingat, yang tahu. Yang mana? Kalau cara nyanyi emang udah lupa. Udah lupa, oke. Iya. Oke. Kembali ke topik lagi bang ya. Hah? Enggak, Kembali ke kamu topik belum lagi, menjawab ya. dari tadi kok. Ganti Apa topik. lagi? Ketahuan bohong. Ya. Oke, penyanyi rohani yang belakangnya ada si homiknya siapa? Agatha Siombing. Oke, Gak tahu saya bang itu. Gak tahu saya. hah? Nggak tahu. Oke. Yang Karena dulu, belakangnya ada karena Muhammad. dulu di Mike. gereja itu nggak ada saya diajarin pendeta saya ini siapa nggak ada. Oh, cuman megang alat musik aja, megang doang. Megang pelayanan aja. Megang. Ini ya teman-teman ya, silakan nilai sendiri ya. Ya, nggak tahu sih kalau Mas Anang. Aku sih yes. Aku sih no. Aduh, kacau. Iya kak, Ya, inilah bang. teman-teman, Ini kualitas. saya mau nanya nih izin ya. Mau Ya, nanya skip ya dulu. berarti ya, nggak bisa ya, pas ya. Ya. 5 pertanyaan tadi. Yaudah, skip dia tak. Ya ini saya mau Ini nanya. menghina gereja Pantai Costa nih kamu. Dicari orang Pantai Costa nanti baru tahu. Duh, Ini saya mau nanya bang, kak. Silakan. Ini Terus gimana kayak- Pak Prop? Yes, udahan ini. Gak apa-apa. Iya, dia nanya, dia cuma bisa nanya aja, nggak bisa Udah ditanya. malu ya. Udah malu, kegep. Silakan. Silakan, Nanya silakan. apa? Tapadol. Silakan. Tadi katanya bikin malu. Silakan. Boleh nanti mau tanya nih? Boleh. Udah dipersilakan kok. Boleh ya. Ini saya mau nanya dalil mana Loh, kemana Pak Prop? Aduh, sorry kepencet. Astaga. Kebesaran ini jari memang, aduh. Halo Kak Emily, cantik kali kakak ini. Jangan lagi pula nanti suaranya. Halo. Oh, cewek. Halo. Soalnya kebayang gitu Kak. Wajah dia cantik cewek kan. Halo, katanya. Kaget tau. Itulah ya penampilan menipu. Silakan Kak. Islam Kristen. Puji Tuhan masih Kristen ya. Dari suara-suara renyah dan wajahnya ya kan Kristenable banget ya. Muka orang Kristen ya cantik.
Nah, kalian tengok. Kasih Agatha, kamu juga cantik. Anak Filter Tuhan ini Kak, Yesus. filter ini Kak, filter. Jangan lupa Kak, filter. Sama tuh aku jelas. juga filter. Iya, Agatha. Saya ingin bertanya, saya kan dari sering lihat VT-nya Agatha, kemudian nonton Komalnya Agatha tuh. PT ku yang mana Kak? PT banyak loh. PT orang yang Iya, nama-namanya Agatha tuh banyak. Yang mana? Enggak, itu VT kamu yang tentang ortodoks ya. Jadi saya tuh Oh, Agatha Palermo 1. iya itu. Nah, itu banyak pengajaran di situ. Iya, makanya saya suka karena di situ kan saya justru tertarik dengan ortodoks itu karena pengajarannya itu bisa saya terima begitu. Karena jujur saya nih dari keluarga yang kompleks ya Agatha, karena papa saya itu kan Katolik. Jadi dari kecil juga saya sudah terima pengajaran Katolik. Kemudian mama saya Protestan. Jadi Kak, tapi Kak, ya, jangan bawa penom lah Kak. Jangan bawa penom. Kalau kata Prof, nggak apa-apa, dari mana pun itu sama ya. Iya, cuman kan gini, ortodoks ini kan untuk saya ya pribadi itu ajaran yang baru. Tetapi kenapa saya jujur lebih bisa menerima itu? Saya menerima dalam artian ya itu, saya bukan mau membanding-bandingkan, tidak, tapi satu aja sih pertanyaan saya yang sampai dengan hari ini itu seperti kemarin saya ada ikut di ini live-nya CP ya, Bang CP. Itu saya kan sempat komen di situ, Bang CP sempat ngomong soal Tritunggal karena ada yang nanya. Terus kalau untuk kita sendiri Protestan itu kan kadang kita masih kita tahu kita menyembah Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, tapi kadang kita belum selesai itu dengan Tritunggal. Tetapi ketika saya lihat live-nya Agatha, kemudian VT-nya Agatha, saya itu diberkati. Kemudian saya mulai dapat pengertian di situ soal Tritunggal begitu. Cuman pertanyaan saya sebenarnya, kalau kita dari dulu itu pemahamannya kita tentang Tritunggal itu adalah Allah dengan 3 pribadi. Tetapi kemudian setelah saya lihat VT-nya Agatha, baru saya paham, saya ngerti di situ bahwa sebenarnya kalau kita bicara 3 pribadi, ini berarti ada tiga oknum di situ. Ya, jadi saya kepingin clear saja sih, mungkin Agatha bisa lebih di sini bisa lebih menjelaskan sebenarnya pribadi atau apa. Kalau saya biasa dengar Agatha tuh lebih sampaikan iya atau hakikat ya. Bukan. Jadi realita konkret atau hipostasis, keberadaan kita. Nah itu. Jadi seperti saya bilang tadi, jangan dikatakan oknum. Kalau kita mungkin dari Barat memang mengatakan ya una substantia, triados una substantia. Jadi ada 3 pribadi dalam satu hakikat. Kalau kita menjelaskan dalam kata personae, ya, kalau dalam istilah personae atau pribadi, orang akan mengira kakak, saya, dan satu orang lagi nih diikat jadi satu gitu. Makanya saya menghindari kata pribadi gitu, tetapi lebih kepada realita konkret atau hipostasis. Karena memang yang dituliskan di dalam Alkitab itu ada hipostasis. Coba baca Ibrani 1, wujud ya. Ibrani 1 ayat 3. Itu jelas-jelas sekali itu hipostasis tulisannya. Jadi Tritunggal itu satu Allah dengan 3 keberadaan atau 3 realita konkret. Itu Kak. Jadi kalau menggunakan diksi pribadi, orang takutnya salah tanggap. Memang kalau kita menjelaskan dalam konteks pribadi, karena apa? Di dalam Yohanes 5 ayat 26 dikatakan, sebab sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak diberikan hidup dalam dirinya. Itu memang pribadi, tetapi dalam istilah Tritunggal, kita hanya menggunakan hipostasis atau realita konkret. Bahasa Indonesianya keberadaan nyata. Itu Kak. Jadi kenapa saya menghindari sekali kata pribadi, supaya orang nggak ngira ada tiga oknum kayak Kakak bilang, terus diikat jadi satu. Itu kurang tepat. Gitu Kak. Tapi kalau bisa menjelaskan 3 pribadi dalam satu hakikat ya boleh-boleh saja. Tetapi itu saya hindari. Gitu. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan hipostasis. Hipostasea. Bukan
personae. Itu Kak Emily Aun. Iya, oke Agatha, terima kasih ya. Artinya berarti mungkin kemarin saya juga agak keliru ya. Makanya jujur kadang itu ketika kita komen seperti itu, teman-teman itu berpikir bahwa kita tuh oneness. Kita tidak menerima tidak mengakui Tritunggal, padahal kita mengakui. Kalau saya pribadi itu saya mengakui karena kita tidak bisa menghilangkan keberadaan Bapa. Terus karena Yesus datang, Yesus sudah hadir sebagai manusia, terus kita menghilangkan keberadaan Bapa, begitu. Jadi saya pribadi kemarin saya sempat dibilang oneness. Saya sendiri saja masih tidak paham itu tentang oneness itu, pengajaran oneness. Iya. Kalau saya kan memang gerejanya GPDI Agatha, tapi kalau kami GPDI-nya ya kami percaya Tritunggal, kami tidak tidak menghilangkan itu. Begitu dalam pengakuan iman rasuli gereja kami pun itu ada mengakui itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau dibilang kami oneness itu saya sangat tidak setuju sih. Begitu. Nggak ada. Semua gereja itu mau Protestan, Katolik, Ortodoks itu semuanya Tritunggal, nggak ada itu oneness. Cuman merekanya aja yang banyak belum belajar. Jadi kalau dibilang lu oneness, itu sebenarnya kita tidak boleh menjudge mereka karena ketidaktahuan mereka gitu. Tapi yang benar-benar udah bidat itulah yang udah sering saya gebukin itu dari 3 tahun yang lalu itu. Jadi oneness Pentakostal itu banyak sekali ya jenis-jenisnya. Ada yang patriparsionisme, ada yang sabelian, itu oneness Pentakostal, gerakan-gerakan oneness itu. Iya. Oke Agatha, begitu dulu ya. Terima kasih. Semua gereja di Indonesia ini Tritunggal, nggak ada yang nggak Tritunggal itu semua. Itu. Jadi jangan takut. Oke, baik Agatha, terima kasih ya sudah terima kasih Kak Emily. Tuhan berkati Kak. Tuhan berkati pelayanannya. Saya turun ya, izin turun ya. Shalom. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita ini sama-sama belajar gitu. Iya dong, semua pengikut Kristus itu pasti Tritunggal. Kenapa? Karena kita percaya ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Anak di situ firman ya, bukan anak yang dimaksud adalah anak manusia, bukan. Anak manusia itu adalah inkarnasi Yesus. Halo Pak Farukaf. Alah, sama di kap lah. Halo. Ya, halo. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, Islam Kristen. Islam, Kak. Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Aku nggak mau bertanya, Kak, tapi aku senang aja melihat kakak kalau soal menjelaskan. Jadi aku ingin mendengarkan aja. Aku pun di bawah nggak apa-apa. Aku enak aja masuk di akal semua logikanya semua. Kalau aku di bawah nggak apa-apa juga. Ya, Tuhan berkati Bang. Amin. Ngelanjutin tadi ya. Gus nu bener weh. Justru karena saya orang nggak bener, saya ngasih tahu, nginfoin. Ya, saya ini orang paling berdosa di dunia ini. Jadi kenapa ngomongin agama? Karena semua manusia itu butuh Tuhan. Kalian itu nggak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi sebenarnya yang harus diomongin itu ya tentang Tuhan. Karena itu tujuan hidup kita gitu loh. Jangan kamu kira kan kayak justru karena nggak bener lah kita ngomongin Tuhan. Carilah Tuhan yang bener. Lu aja belum kenal Tuhan lu yang bener yang mana. Ya kan? Tuh. Orang kita itu diperintahkan untuk memberitakan keselamatan kok. Tuh kata Upin Ipin betul. Gitu ya teman-teman ya. Justru orang nggak bener lah berbicara tentang Tuhan, cari kebenaran Tuhan. Nyari duit boleh, tapi nyari Tuhan itu nomor 1. Tuh, ya. Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, menyatu dengan Tuhan. Tuh, daripada lu menyatu dengan tanah, apalagi menyatu dengan iblis yang ada di neraka sana. Jangan.
Tuh, paham ya. Ingat ya, ayat yang selalu favoritku beritahu teman-teman Kristen juga harus baca ya. Wahyu 14 ayat 13. Ingat itu. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan dari awal hingga akhir apa respon teman-teman mengenai video yang barusan kita putar antara apologetik Kristen dengan beragam Muslim, atau ada yang mengaku baru mualaf lah di dalamnya ya. Luar biasa memang mereka ini ya, semua bisa dilakukan hanya untuk mempertahankan iman mereka, bahkan untuk menunjukkan bahwa mereka seolah-olah cerdas dengan mengaku mualaf. Ternyata dengan di cross check sedikit saja langsung terbukti kebohongannya dan tidak bisa berdalih bahwa dia sedang berbohong. Luar biasa memang. Oke, teman-teman dikasih oleh Tuhan, Anda sudah pasti kenal apologi tersebut, tapi yang mau saya katakan adalah petiklah ilmu yang dia berikan untuk menjadi bahan pelajaran bagi kita, bagi kaum muslim yang tidak suka, atau para polemikus yang nggak suka, atau siapapun Anda, silakan skip karena tidak ada ruang untuk baper di dalam channel ini. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, itu harus kita disclaimer sebelum Anda melakukan hal-hal yang kurang enak. Karena kalau Anda para ustadz yang setiap hari kerjaannya membahas Alkitab tanpa mengalami hal-hal yang lain, izinkan dong kami juga membahas dan juga mempertanyakan iman Anda secara bebas. Tapi hal itu mungkin tidak bisa terjadi. Itu mengharapkan apa ya namanya itu, seperti peribahasa katakan, jauh panggang dari api begitu ya. Karena kita tahu bahwa ada banyak orang yang tidak siap dengan argumentasi atau data-data yang dipaparkan mengenai keyakinan mereka. Tetapi teman-teman, karena ini merupakan bentuk pengajaran, maka saya upload dan semoga kita dicerdaskan. Kalau kita melihat teman-teman, pemaparan itu sangat bagus, siapapun bisa datang dan dipertanyakan, apakah kamu Islam, apakah kamu Kristen. Sebuah klarifikasi terlebih dahulu supaya tidak salah memahami, supaya enggak dikira monolog. Ini dialog, ini diskusi, dan itu dibuka ruang secara aman begitu ya. Nah, kalau bicara soal iman kekristenan ya, kalau bicara Kristenan atau Yesus Kristus, itu firman yang menjadi manusia, itu jelas tidak bisa dibantah lagi. Tidak pernah dikatakan kepada Yesus jadi maka jadilah, enggak. Firman itu memang mencipta, tapi firman itu juga menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia, yaitulah Kristus teman-teman. Jadi sampai di sini teman-teman yang selalu menuduh atau mempertanyakan tidak bakal paham itu. Dan hari ini di momen Natal teman-teman, itu wujud firman yang menjadi bayi loh. Firman itu menjadi manusia, lahir dari seorang perawan yang bernama Maria untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi jangan bilang juga bahwa itu bukan Tuhan, dia Tuhan dari sananya kawan-kawan. Kita bisa membaca dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu pernyataan malaikat, bukan manusia. Malaikat saja mengakui dia Tuhan, artinya dari sananya dia Tuhan. Jadi tidak butuh sebenarnya pengakuan atau pengakuan atau mencari pengakuan dari orang-orang, apalagi agama-agama lain. Tidak perlu. Orang Kristen aja tidak perlu mengakui dia Tuhan, pasti dia Tuhan begitu ya. Tidak perlu harus katakan, coba buktikan di mana ayatnya, atau Yesus berkata aku Tuhan sembahlah aku. Tidak perlu, itu enggak, itu udah argumen basi yang harus dikubur dalam-dalam teman-teman ya. Itu argumentasi basi, dikubur dalam-dalam, dibuang ke laut sana jauh-jauh itu, karena tidak ada pernah berita itu benar begitu ya. Sekalipun sudah dijawab, bisa dibuktikan secara alkitabiah, tapi teman-teman tidak mungkin dapat menerima itu, karena faktanya ketika Anda menanyakan itu, Anda hanya ingin menggiring satu argumentasi atau opini kepada keimanan Anda. Padahal itu semua berbeda teman-teman. Nah yang selanjutnya, ini nih seorang nih mualaf ini, di lain semua yang di lain-lainnya yang ada banyak lain lagi, tapi saya fokus kepada yang mengaku mualaf. Aku baru mualaf katanya gitu ya. Silakan mualaf, itu hakmu, itu keputusanmu, resikonya tanggung sendiri, itu tidak penting bagi kita. Tapi mau saya katakan adalah, jangan kau berdusta begitu ya. Kau mengaku aku mualaf dari gereja GPDI dari Kalimantan, titik aku pelayan, musikku pelayan, bisa musik semua dan worship dan segala macam. Aduh, basi. Itu sudah omongan basi sejak dahulu. Sejak saya masuk dalam dunia YouTube atau berargumentasi di dunia YouTube, saya sudah sering melihat itu dan memberikan hak jawab saya untuk luruskan para polemikus yang suka mengarang bebas, atau ustadz yang langsung jadi ustadz dari mualaf begitu ya. Ada banyak bisa kita paparkan itu, tapi mereka mengarang. Ya anehnya sih, mereka diterima dengan cara bebas lalu diberikan gelar ustadz, lalu menjadi pengajar di dunia Islam. Ya selain mengajar apa coba? Bukan Quran yang diajarkan, tapi kekristenan, bahkan kristologi dicematkan kepada mereka, ya kan? Itu masih berseliweran. Nah teman-teman, itu saja sih, mari kita cerdas lah ya.
jangan buta ya. Saya hanya ingin menekankan Kristus yang lahir itu hanya untuk menyelamatkan umat manusia dan akan menuju kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya atau tidak itu urusan Anda, tapi itu fakta dan sejarah yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Oke teman-teman, jangan kepanasan, jangan baper. Kalau tidak suka skip, tapi biarlah kebenaran itu semakin bersinar seperti lampu-lampu yang berkedip-kedip ini yang melambangkan bahwa Natal sudah di depan mata. Oke teman-teman, bersukacitalah karena Kristus lahir untuk menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.